judulnya adalah siapakah sosok Santa Claus sebenarnya? Untuk mengetahui siapakah sosok Santa Claus sebenarnya, Anda dan saya ajak untuk membuka firman Tuhan di dalam buku Matius 28 ayat yang ke-16. Bukan hanya ayat ini saja, kita akan pelajari ayat demi ayat dan kita akan datang kepada inti atau judul yang sudah Anda dan saya baca bersama-sama. Mari kita mulai di dalam buku Matius 28 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan bilang begini. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Peristiwa yang Anda baca di dalam buku Matius pasal 28 ayat 16 dan sampai 18 ini adalah kisah yang dicatat oleh Matius bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan dia pada akhirnya menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu peristiwa ini juga terjadi menjelang dia harus terangkat ke sorga. Tetapi sebelum dia terangkat ke sorga, dia bilang di dalam ayat yang ke-18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, ingat baik-baik, sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, dia bilang sama murid-muridnya bahwa kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Bahasanya kalau lihat di dalam bahasa aslinya, kalau lihat di dalam King James Version dia bilang begini. But di kalimat terakhir saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Kata in heaven and earth, nah itu dia menulis dengan dua kata. Yang pertama adalah dunamis dan yang kedua adalah aksosia. Kuasa di sorga, aksosia dan kuasa yang ada di bumi atau yang disebut dengan dunamis. Atau dengan kata lain, saudara-saudaraku, kuasa Roh Kudus dan juga kuasa yang ada di dunia ini. Nah, ingat baik-baik, kuasa ini Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Bukan hanya kepada murid-murid saja, tetapi kepada Anda dan saya. Lalu Anda bertanya, apa hubungannya dengan Santa Claus? Tahan dulu ya, tahan dulu. Betul, kita sekarang ini memasuki bulan Desember. Anda dan saya mungkin sudah merasakan itu. Orang Manado bilang cookies Natal, kue Natal dan lain sebagainya. Kecuali kita yang berada di Sumatera ini gak terlalu merasakan suasana itu ya. Bagi Anda yang tinggal di timur sana bisa merasakan itu. Nah, mari kita lihat perjalanan atau kisah ini selanjutnya setelah Yesus ada 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya. Mari kita pergi ke buku Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang kedua. Mari kita lihat. Anda dan saya yang punya Alkitab, mari kita lihat di dalam buku Kisah Rasul, pasal yang pertama, ayat yang kedua. Di situ dia bilang begini. Sampai pada hari ia terangkat. Titik. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi sampai dia terangkat, di situ dikatakan bahwa ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasulnya. Ingat baik-baik, di dalam buku Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-18, Yesus katakan bahwa kepadaku telah diberikan kuasa yang ada di bumi dan juga di sorga. Di sorga dan di bumi. Lalu di dalam ayat yang kedua, Tuhan kembali lagi menegaskan bahwa aku akan memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Rasul-rasul ini siapa? Murid-muridnya, saudara-saudaraku. Nah, ingat baik-baik. Berbicara mengenai murid-murid, Anda jangan berpikir bahwa itu hanya ada 12 murid. Tetapi di dalam buku Lukas pasal yang ke-10, itu ada 70 murid. Kalau begitu pertanyaan saya kepada Anda saat ini, malam ini adalah, Anda dan saya siapa? Murid-muridnya atau tidak? Oh, you and me are his disciples. Anda dan saya adalah murid-muridnya. Itulah sebabnya, mari kita lihat apa yang menjadi kelanjutan dari kisah ini setelah Yesus memberikan perintah di dalam buku Kisah 1 ayat yang kedua. Di dalam ayat yang ketiga, dia bilang begini. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai.
Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik. Selama 40 hari, Alkitab katakan dalam buku Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, 40 hari dia menampakkan diri, kemudian dia berulang menampakkan diri, dan dia juga berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah. Jadi, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada hari yang ke-40, setelah dia menampakkan diri, maka tepat pada hari keberapa Yesus terangkat ke sorga? Saya mau tanya, hari keberapa? Hari keempat. Bukan hari keempat, sorry. Hari ke-40, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Terangkat ke sorga pada hari yang ke-40. Lalu pada waktu dia terangkat pada hari yang ke-40, pesan Yesus kepada mereka adalah di dalam ayat yang keempat. Di situ dia bilang begini. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Jadi pada hari yang ke-40, terangkat Yesus ke sorga, Yesus katakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Dalam bahasa Inggrisnya dia bilang begini, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem, but wait for the promise of the Father. Tetapi tunggu, dia katakan tunggu sampai janji dari Bapa itu terjadi. Janji dari Bapa itu terjadi. Jadi, sahabat-sahabatku yang kekasih dalam Tuhan, pada hari yang ke-40, Yesus terangkat ke sorga, dan sebelum dia terangkat ke sorga, maka yang terjadi adalah Yesus bilang, tunggu di Yerusalem. Nah, Anda dan saya perlu mengetahui bahwa sebenarnya kalau Anda perhatikan dari hari pertama Yesus mati, itu dia mati pada hari raya Paskah. Oke? Hari raya Paskah. Itu tanggal, oke. Lalu setelah hari raya Paskah, itu hari raya roti tak beragi, baru hari raya hulu hasil. Jadi 3 hari raya. Hari raya Paskah Yesus mati di kayu salib, hari raya roti tak beragi dia dalam kubur, kemudian hari raya yang ketiga, ini adalah hari raya yang disebut dengan hari raya hulu hasil. Dan dari hari raya Paskah, dari hari raya Paskah ke hari raya Pentakosta itu ada 50 hari. Dan 40 hari Yesus dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu dengan sengaja dia mengetahui urutan ini, dia bilang tinggal di Yerusalem. Berarti berapa hari lagi? Hari raya Pentakosta 10 hari lagi. 10 hari lagi. Untuk datang hari raya, untuk datang turunnya Roh Kudus. Itulah makanya murid-murid dengarkan janji Yesus atau tidak? Mereka dengarkan janji Tuhan Yesus. Dan karena mereka mendengarkan janji Tuhan Yesus, pada saat Yesus terangkat ke sorga, wah itu sedih. Mereka lihat seperti ini. Dan setelah berpisah dengan Yesus, di ayat yang ke-8, dia bilang begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sudah berapa kali? Kalau saya hitung-hitung dari buku Matius, sudah ada 3 kali. Kalau baca seluruhnya sudah lebih, saudara-saudaraku. Jadi janji turunnya Roh Kudus itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan lebih dari 3 kali. Saya mau tanya, kalau seandainya sesuatu yang diulangi sampai berulang-ulang itu penting atau tidak? Bukan penting saja. Sangat penting. Sangat penting. Kalau begitu, maka kata-kata Yesus ini kira-kira masih berlaku untuk Anda dan saya atau tidak? Masih. Kalau Anda mau tanya, hal yang paling penting bagi Anda dan saya sementara menunggu kedatangannya kembali adalah janji turunnya Roh Kudus. Amin? Amin. Kalau Anda dan saya mau supaya dicurahkan Roh Kudus, maka lihat ayat 14. Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan saudara-saudara seiman pada waktu itu.
Nah, dengan kata lain, saudara-saudaraku, kalau mau lihat hal yang paling penting, hal yang perlu dirayakan, yang paling penting adalah harusnya Anda dan saya berdoa untuk apa? Kecurahan Roh Kudus. Tetapi kenyataan yang terjadi adalah hal yang kita buat adalah hal yang minor. Hal yang bahkan sangat tidak penting. Contohnya apa? Contohnya hari Natal inilah saudara-saudaraku. Kita buat hal yang tidak penting. Bukan hal yang tidak penting, yang tidak pernah dikasih tahu oleh Tuhan Yesus untuk dirayakan. Tidak pernah dikasih tahu. Kalau Anda mau tahu hal yang paling penting, itu lihatlah apa yang Yesus kasih tahu kepada murid-muridnya. Dan itu adalah pesan bagi Anda dan saya yang hidup di akhir zaman. Waktu Yesus terangkat ke sorga, dia nggak bilang panggil begini-begini. Hai Petrus, hai Yakobus, hai Yohanes, hai siapa namanya, Bartolomeus, Filipus, Yakobus, sini. Jangan lupa ya, kalau saya sudah di sorga, tolong rayakan hari kelahiran saya. Ada Yesus bilang begitu. Kalau memang itu ada, walaupun satu kali tidak ada. Waktu terakhir Yesus tinggalkan murid-muridnya, Yesus tidak berpesan kepada mereka satu kali pun. Justru Yesus ulangi kepada mereka, kamu tunggu di Yerusalem sampai turunnya Roh Kudus. Tidak ada Yesus kasih tahu, tolong ya. Kalau nanti saya sudah ke sorga, ingat hari ulang tahun saya. Nanti kalian rayakan, tolong. Tidak ada. Bahkan saat Yesus bersama murid-muridnya, waktu sebelum dia disalib juga tidak ada. Saudara boleh cek, tidak ada. Ketika Yesus lahir bersama dengan orang tuanya, tidak ada juga. Tidak ada pesan. Tidak ada ditulis di dalam Alkitab agar anak-anak Tuhan, pengikut Yesus, keluarga Yesus merayakan akan hari kelahirannya. Tetapi justru ganti Yesus bilang merayakan hari kelahirannya, Yesus bilang rayakanlah kematianku. Karena kenapa? Itulah perjamuan yang dibilang dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai 25. Dia ambil anggur, dia pecahkan roti dan dia ambil anggur, dia bilang inilah tubuhku. Lalu dia ambil anggur, dia bilang inilah darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau mengingat aku. Jadi sahabat-sahabatku yang kekasih dalam Tuhan, kalau Anda mau berbicara mengenai hal yang perlu Anda lakukan dan perlu rayakan pada saat ini, ingatlah terakhir Yesus meninggalkan murid-muridnya. Apa pesan Yesus kepada mereka? Lalu pertanyaannya kepada Anda dan saya saat ini adalah, jadi mengapa mayoritas Kristen di dunia ini merayakan Natal? Kalau itu bukan pesan Yesus, mengapa merayakan Natal? Bahkan Santa Claus pun muncul. Kenapa mayoritas Kristen yang ada di dunia ini melakukan hal itu, bahkan padahal itu tidak pernah disampaikan oleh Yesus. Sewaktu Yesus terangkat ke sorga pun, di jam-jam terakhir, menit-menit terakhir, detik-detik terakhir sebelum dia tinggalkan muridnya, ada pesan? Tidak ada. Tidak ada, saudara-saudaraku. Tidak ada. Nah, kalau begitu, kenapa ini harus terjadi kepada dunia kekristenan pada umumnya? Sebelum kita melihat kenyataan yang terjadi sesuai dengan pernyataan sejarah, maka saya mau kasih tahu dan tegaskan kepada Anda dan saya yang mengatasnamakan Kristen. KTP Anda tertulis Kristen. Mau Kristen Protestan, Pentakosta, Karismatik, Katolik, Kristen apapun Anda dan saya, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Dan tidak ada pernyataan satu ayat pun di dalam Alkitab agar kita merayakan hari kelahiran Yesus. Kalau Anda dan saya dapatkan, tolong tunjukkan ke saya ya, supaya kita sendiri, kita semua juga bisa mengikutinya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berbicara mengenai kelahiran Yesus Kristus tanggal 25 Desember, sebenarnya saya ingin mengundang Anda dan saya baca
di dalam buku Kejadian pasal 10 ayat 8 sampai 9. Nah, di sini hanya diungkapkan mengenai ada satu nama, yaitu Nimrod. Namun ingat baik-baik, di dalam Alkitab sendiri tidak dikasih tahu tanggal kelahiran Nimrod itu berapa. Saya mau baca ayatnya dalam buku Kejadian 10 ayat 8 dan 9. Bagi Anda dan saya yang ada Alkitab, silakan buka Alkitab Anda dan saya. Mari kita buka dalam buku Kejadian 10 ayat 8 dan 9. Di situ dia bilang begini. Kus memperanakan Nimrod. Ada Nimrod di situ ya. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Apa yang Alkitab mau katakan kepada kita tentang Nimrod? Dia adalah orang yang berkuasa mula-mula di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab ia dikatakan orang seperti Nimrod. Dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Nama yang disebutkan dalam Alkitab adalah Nimrod. Nama yang sama adalah yang kita temukan dalam buku Kejadian pasal 11 yang mendirikan Menara Babel. Jadi kalau Anda pergi ke buku Kejadian pasal 11, di situ Anda temukan ada Menara Babel. The Tower of Babylon. Menara Babel ini dibangun oleh Nimrod. Arsiteknya adalah Nimrod. Jadi Anda dan saya yang melihat ini semua, kita akan mengatakan bahwa Nimrod itu hebat. Tetapi pertanyaan saya kepada Anda pada malam hari ini adalah, Anda tahu tanggal kelahiran Nimrod itu tanggal berapa? Di dalam Alkitab tidak dikasih tahu tanggal kelahirannya. Tetapi kalau Anda lihat di dalam pernyataan sejarah, tanggal kelahiran Nimrod itu adalah tanggal 25 Desember. Nah, kalau Anda perhatikan baik-baik, ini tulisan sejarah yang sebenarnya di Bibleschool.org Mike Ford menggambarkan tradisi pagan kuno mengenai Nimrod. Jadi kalau Anda lihat ini bukti sejarah, sesungguhnya Nimrod ini lahir pada tanggal 25 Desember. Nah, ingat baik-baik, judul pembahasan kita malam ini adalah siapakah sosok Santa Claus sebenarnya? Kenapa Santa Claus selalu muncul mendekati Natal? Karena kenapa? Karena ada hubungan yang erat antara tanggal 25 Desember dan juga Santa Claus. Itulah sebabnya Anda dan saya perlu mengetahui sejarah mengenai 25 Desember. Baru setelah itu kita pergi ke Santa Claus itu sebenarnya. Supaya kita paham benar, sahabat-sahabatku. Nah, kalau Anda melihat akan catatan sejarah ini, sebenarnya tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Nimrod. Dan di dalam kisah sejarah ini, Nimrod punya seorang ibu yang namanya Semiramis. Dan Semiramis ini diceritakan awet muda. Lalu Nimrod menikah dengan Semiramis yang menjadi mamanya sendiri. Tetapi dalam kisah ini diceritakan bahwa Nimrod lebih duluan mati. Lalu yang terjadi adalah setelah Nimrod meninggal dunia, maka Semiramis mengambil pohon yang disebut dengan pohon evergreen yang kita kenal sebagai pohon Natal. Lalu yang terjadi, dia menggantung-gantungkan hiasan-hiasan. Dia katakan Nimrod boleh mati, tetapi roh Nimrod tidak mati. Lalu yang terjadi, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Nimrod ini dipercaya sebagai anak dewa matahari. Anak dewa matahari, itulah sebabnya kalau Anda pergi kepada tradisi orang Mesir, yang kalau orang mati itu harus diawetkan tubuhnya dengan istilah mumi, maka kalau Anda perhatikan bangunan yang adalah sebenarnya kuburan yang menjadi salah satu keajaiban dunia yang disebut dengan piramida, Anda tahu ini sebenarnya adalah kuburan. Dan setiap kali orang mati, khususnya Firaun mati, dia dikubur di sana dengan tujuan tubuhnya sudah diawetkan, dibentuk seperti mumi, saudara-saudaraku. Lalu mereka mengatakan bahwa semakin awet orang itu, maka dia akan semakin mudah untuk join dengan dewa tertinggi mereka. Apa dewa tertinggi mereka? Ada banyak dewa-dewa mereka. Dewa tertinggi mereka adalah dewa matahari. Dan dewa matahari, dewa Ra, mereka sembah itu pada setiap tanggal 25 Desember dengan sangat meriah. Kalau Anda perhatikan baik-baik, ada begitu banyak dewa-dewa sembahan, baik orang Yunani, orang Mesir, ada orang Romawi, dan orang-orang pagan. Mereka menyembah dewa-dewa mereka ini
mereka rayakan tanggal 25 Desember. Karena kenapa? Mereka percaya bahwa rata-rata dewa-dewa mereka ini lahir pada tanggal 25 Desember. Lalu kenapa sampai ini dibikin menjadi hari kelahiran Yesus Kristus? Sebelum kita menjawab itu, sahabat-sahabatku, orang-orang yang menyembah pagan dan dewa-dewa ini, mereka percaya setiap bulan Desember, mulai dari tanggal 17 sampai 23 itu, matahari dia punya posisi agak beda dengan mau mendekati ke bumi kita. Itulah sebabnya mereka yakin dan percaya bulan Desember adalah bulan yang spesial. Tetapi kenapa ini sampai dijadikan menjadi hari kelahiran Yesus? Mari saya ceritakan. Anda tahu setelah orang-orang ini menghajar orang-orang Kristen, dibenci, mulai setelah Yesus terangkat ke sorga, pada akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di tahun 321, tepatnya ada seorang kaisar yang pada akhirnya masuk Kristen, namanya Kaisar Konstantin, pada tahun 321 Masehi. Kaisar Romawi masuk Kristen, lalu setelah itu mulai ikut pengikutnya. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, berbondong-bondong orang-orang yang menyembah dewa-dewa tadi masuk Kristen. Orang-orang pagan, penyembah-penyembah berhala, rame-rame masuk Kristen. Dan tatkala mereka masuk Kristen, untuk menghargai dewa mereka juga, maka mereka mengadopsi tanggal 25 Desember ini sebagai hari kelahiran Sang Mesias. Tetapi Anda dan saya lihat sejarah ini, Anda dan saya perlu melihat bahwa tanggal 25 Desember bukanlah hari kelahiran Yesus. Tetapi kalau Anda mau mengetahui rata-rata dewa yang disembah oleh orang-orang kafir itu adalah kepercayaan mereka, dewa-dewa itu lahir tanggal 25 Desember. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Itu sebabnya kalau Anda dan saya mau bertanya, apakah hari raya yang pernah Yesus kasih tahu kepada kita untuk dirayakan bukan hari kelahirannya? Tetapi saya ingin baca dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-25. Di ayat yang ke-23 sebelumnya, saya langsung baca ayat 25 ya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali. Jadi kalau Anda mau mengetahui mengenai hari raya yang perlu Anda dan saya rayakan, yaitu hari kematian. Tetapi itu pun Yesus bukan bilang tanggal 25 Desember ya, atau tanggal 1 Januari ya, atau tanggal 31 atau tanggal 28 Oktober ya, 17, tidak. Tapi setiap kali engkau mengingat aku. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, kalau begitu bagaimana hubungannya dengan Santa Claus? Kenapa Santa Claus ini muncul, saudara-saudaraku? Kalau Anda perhatikan sejarah dari Santa Claus ini sebenarnya banyak orang mengatakan bahwa dia datang dari bagian utara, kutub utara, lalu dia memiliki berapa rusa terbangnya, bukan kuda terbangnya. Ada kereta, lalu rusa ada 8. Rusa ada 8, tetapi pada akhirnya kalau lihat sejarah Santa Claus, rusanya jadi 9. Rusanya jadi 9. Jadi ceritanya begini. Ceritanya ada seorang uskup namanya Uskup Nikolaus. Uskup Nikolaus ini adalah uskup yang sangat baik. Dia menolong orang miskin, bahkan dia menolong anak-anak kecil, dia menolong fakir miskin, dan dikatakan bahwa ada 3 anak gadis yang dia tolong, dan dia menolong mereka supaya mereka ini tidak jadi pelacur. Lalu pada akhirnya nama Nikolaus diangkat sebagai Santa. Santa ini sebenarnya adalah kata yang muncul atau sebutan kepada orang kudus. Sebenarnya asal katanya dari saint. Saint ini artinya orang kudus ya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam orang-orang kudus dalam bahasa orang Kristen, maka disebut sebagai Santa. Santa Nikolaus. Santa Nikolaus.
Lalu yang terjadi adalah Santa Nikolaus ini kemudian dipercaya dia pada akhirnya muncul di dalam sosok Santa Claus. Kalau Anda baca di Wikipedia seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau kita mau jujur, sebenarnya Santa Claus ini sosoknya adalah diambil dari dewa orang Yunani. Dewa orang Yunani yang namanya Poseidon. Poseidon ini, kalau Anda lihat dewa orang Yunani, ada tiga dewa orang Yunani yang disebut dengan Tritunggal mereka. Yang pertama adalah Zeus, kemudian kedua Poseidon, dan yang ketiga adalah Hades. Jadi Zeus ini tiga kakak beradik. Dan Santa Claus itu datang dari dewa Poseidon. Poseidon ini adalah dewa laut. Kemudian Hades ini adalah dewa alam kematian. Kemudian Zeus adalah dewa langit. Ini dewa orang Yunani. Dan Santa Claus, kalau lihat sejarah, sebenarnya kalau mau jujur, itu adalah sosok yang dipercayai dari dewa laut, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah, tolong lihat ini sejarahnya ya. Sejarah Santa Claus. Baca baik-baik. Jadi, sejarah Santa Claus pada abad keempat, sejarah membuktikan bahwa Santa Claus tidak pernah ada sebagai manusia. Dia lebih baik dikristenkan daripada macam penyembuhan dewa-dewa laut, yakni dewa orang Yunani Poseidon. Kalau Poseidon ini, kalau Anda baca, ini adalah saudara kandung dari Zeus. Dia percaya sebagai dewa orang Yunani dan pada akhirnya dipercaya juga oleh dewa orang Roma, yaitu dewa Neptunus. Dewa orang Jerman Holdnikar. Pada abad pertama, gereja Kristen banyak penyembah berhala yang menjadi orang Kristen dan banyak para dewa yang menjadi manusia. Contohnya siapa? Kayak Hercules. Itu kan jadi manusia diceritakan lah bahkan ya. Makanya aneh-aneh nih saudara-saudaraku. Ketika gereja menciptakan pribadi dari Santa Nikolaus, mereka mengadopsi gelar Poseidon, yakni seorang pelaut. Mereka ambil nama akhir marganya yaitu Nikar. Berbagai macam kuil dari Poseidon menjadi tempat keramat dari Santa Nikolaus. Dan saudara-saudaraku, inilah yang diambil dari, ini buktinya ya. Barbara G. Walker, The Woman's Encyclopedia Myth and Secret, Harper and Row, tahun 1983, halaman 720, 26 dan 725 dan 726. Ini buktinya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah, itulah sebabnya banyak orang mulai mengagungkan ini Santa Claus. Tapi sebenarnya kalau Anda lihat di dalam Alkitab, Santa Claus tidak ada. Kenapa sampai sosok Santa Claus ini dimunculkan? Mau tahu? Untuk menggantikan posisi Yesus. Kenyataan yang terjadi, ada 25, ada kurang lebih 25 yang saya mau kasih tunjuk kepada Anda dan saya. 25 hal yang Santa Claus tiru dari keberadaan Yesus. Jadi setan mengambil sosok Santa Claus. Ada 25 kesamaan antara Tuhan dan juga Santa Claus. Setan sengaja itu, supaya Anda dan saya mendewakan ini Santa Claus. Nah, 25 hal itu apa? Mari kita lihat. Santa rambutnya apa? Putih, betul ya? Kemudian jenggotnya warna putih. Kemudian pakaiannya warna merah. Tunggu lihat itu dia dari dia punya aksesoris. Pertama, janggot putih. Kemudian rambut putih, lalu baju jubah dia punya penampilan di luar warna merah kan, pakaian warna merah. Saya mau tanya, Tuhan rambut warna apa? Putih. Hitam. Kok hitam? Mari, lalu jenggot warna apa Tuhan? Mari kita lihat saudara-saudara ya. Nah, ini ya kan. Jadi pada zaman ini posisi Tuhan Yesus sudah digantikan oleh Santa Claus. Mari kita lihat perbandingan ya. Kita lihat di dalam buku Wahyu 1 ayat 14, kita lihat rambut Tuhan itu warna apa? Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mata, dan matanya bagaikan nyala api. Santa Claus mengambil rupa seperti Tuhan. Jadi apa?
rambutnya putih. Benar atau tidak? Has white hair like wool. Sama seperti Wahyu 1 ayat 14. Kemudian jenggot Santa warna apa? Coba lihat ini jenggotnya ya. Warna putih. Sekarang saya mau tanya, Anda tahu Tuhan ada jenggot atau tidak? Warna apa jenggot Tuhan? Hitam, coklat, pink. Kalian sembarang saja. Kalian macam-macam. Mari kita lihat ya. Kita lihat dia punya janggut. Yesaya 50 ayat yang ke-6. Dia bilang begini. Aku memberi punggungku kepada orang-orang memukul aku. Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikannya mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Nah memang di sini dia tidak ada warna. Tapi kalau Anda lihat di Wahyu 1 ayat 14. Di situ sebenarnya rambutnya dan juga itu warna putih, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya di sini adalah, Tuhan punya baju warna apa? Pakaian Tuhan warna apa? Kau lihat Santa dulu. Warna apa? Pakaian Santa Claus? Merah. Merah ya. Tuhan warna pakaiannya warna apa? Mari kita lihat. Warna pakaian Tuhan ini dibilang dalam Yesaya 63 ayat 1 dan 2. Dia bilang begini. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra, dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatan yang besar, akulah yang menjanjikan keadilan, dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu, dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Saudara-saudaraku, jadi pakaian Tuhan warnanya apa? Warna merah. Kesamaan selanjutnya Anda lihat sendiri dalam buku Yeskiel 1 ayat 4 dan Mazmur 48 ayat yang kedua. Jadi kalau Anda perhatikan baik-baik, Santa Claus tempat tinggalnya di mana? Dipercaya di bagian kutub bagian utara. Tuhan bagaimana? Mari kita lihat ayat ini. Yeskiel 1 ayat yang ketiga dan 4 dan juga ayat-ayat yang lain di sini. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yeskiel, anak Busi, di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar. Dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan besar dengan api yang berkilat-kilat. Dan awan itu dikelilingi oleh sinar di dalam. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasah mengkilat. Kemudian selanjutnya lihat ayat ini baik-baik dalam buku Mazmur 48 ayat yang ketiga. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja Besar di bagian utara. Santa Claus juga meniru keberadaan Tuhan ada di bagian utara. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Itulah makanya kalau Anda perhatikan baik-baik, kenapa dalam buku Yesaya pasal 14 dan juga Yeskiel pasal 28, setan itu dia berusaha untuk menyamai yang maha tinggi dan berusaha untuk duduk di bagian utara karena ini, saudaraku, dia tahu bahwa sebenarnya ini pembahasan panjang, tetapi kalau berlama-lama di sini nanti waktu habis, ya. Saudara-saudaraku, selanjutnya kesamaan yang dimiliki oleh Santa Claus dan juga Tuhan, yang mana setan berusaha memunculkan Santa Claus meniru sosok Tuhan, yaitu adalah kedatangan Tuhan tidak diketahui. Santa Claus juga datang tiba-tiba. Tidak diketahui. Tiba-tiba. Dia datang membawa dia tiba-tiba. Itu kan yang dipercaya. Mari kita lihat dalam Matius 24 ayat 43 dan 44. Tetapi ketahuilah, dia bilang begini. Kalau langsung di ayat 44. Sebab itu hendaklah juga kamu siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada persamaan-persamaan yang lain lagi. Yakni, Santa Claus juga mengikuti akan sosok Tuhan sebagai hadir di mana-mana. Omnipresent. Omnipresent, omnipotent, omnipresent. Dia sangat berkuasa. Katanya Santa Claus ini sangat berkuasa. Mari kita lihat. Dia meniru apa yang ada dalam buku Wahyu 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar, orang banyak seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya haleluya. Haleluya karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa.
Santa Claus dipercaya omnipoten atau maha kuasa. Santa Claus juga dipercaya sebagai maha tahu. Dia tahu. Katanya dia mengetahui yang baik dan yang jahat sepanjang tahun. Itu kan yang orang-orang Kristen percaya. Sebenarnya ini meniru siapa ini? Dia percaya. Oh, ini anak buat baik, ini anak buat jahat, makanya dia kasih hadiah. Sebenarnya meniru siapa ini? Oh, dia meniru Tuhan. Karena kenapa? Di dalam buku 1 Yohanes 3 ayat 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Meniru Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatu, maha tahu. Dia juga maha tahu. Kemudian dibilang juga Santa Claus ini hadir di mana-mana. Omnipresent. Omnipresent. Dia tahu waktu kita sementara tidur. Dia tahu sementara kita bangun, anak-anak bangun, anak tidur. Itu kan setiap bulan Desember begitu caranya kan? Tapi Anda tolong baca di dalam ayat ini, di dalam buku Efesus 4 ayat yang ke-6. Di situ dia bilang, satu Allah dan satu Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Mazmur 139 ayat 7 sampai, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemanapun aku dapat lari dari hadapanmu, jikalau aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jadi maksudnya di sini bahwa Tuhan maha tahu. Dan Santa Claus mengambil sosok Tuhan. Katanya dia serba tahu juga. Lalu yang berikutnya lagi adalah Santa Claus dipercaya dia punya usia itu selamanya. Apa betul Santa Claus umur selamanya? Saudaraku, dia bilang selamanya-lamanya. Padahal orang-orangnya diganti saja. Saudara-saudara, ini meniru Tuhan juga. Dan saudara-saudaraku, di dalam Wahyu pasal 21 ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semua yang telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, tidak ada berkesudahan. Dan Santa Claus suka memberikan, dia tinggal di mana? Katanya di hati manusia, di hati anak-anak. Coba perhatikan anak-anak kecil kita setiap bulan Desember ya. Ya kan? Oh, yang mereka ingat pasti Santa Claus. Jadi akhirnya anak-anak ini di hati mereka tidak ada Yesus, ada Santa Claus. Saudara-saudara coba lihat saja bulan Desember. Di hati mereka tidak ada Tuhan Yesus, yang ada Santa Claus. Padahal saudara-saudaraku, coba lihat ini ya. Dia bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Harusnya roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Bagaimana mungkin roh tinggal dalam diri kita kalau bulan Desember yang ada itu Santa Claus? Di otak kita, pikiran kita. Karena kenapa anak-anak ini sudah dididik agar di hati mereka yang ada adalah Santa Claus. Itu jadinya saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan yang ada di anak-anak juga. Biasanya bulan Desember dikatakan bahwa Santa Claus memberikan hadiah. Betul atau tidak? Sebenarnya kalau memberikan hadiah ini meniru dari siapa? Meniru dari Tuhan. Saudara mau tahu, saya kasih tahu ayatnya. Tuhan, kalau Anda baca di dalam buku Efesus 4 ayat yang ke-8, dibilang begini, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Memberikan apa? Pemberian. Pemberian di sini, kalau bahasa Inggrisnya dia bilang gift. Pemberi hadiah. Santa Claus juga pemberian. Saudara-saudaraku, bayangkan saya, setan dari dulu meniru Yesus. Selalu meniru Yesus. Memunculkan sosok untuk meniru pribadi Yesus. Meniru pribadi Tuhan. Meniru ketuhanan. Karena dia ingin menyamai yang maha tinggi. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Lalu, pertanyaan saya selanjutnya adalah, kalau Santa Claus, dia ketawa bagaimana? Coba saya boleh tanya, Santa Claus ketawa bagaimana? Vokal ho. Ho 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 ho. Kenapa dia ketawa seperti itu? Siapa yang ketawa lagi? Ya, dia ketawa vokal O. Dan vokal O ini sebenarnya mengikuti. Tuhan juga ketawa, Tuhan punya ketawa vokal O. Mau saya kasih tunjuk bukti? Tuh, kalau Tuhan ketawa bagaimana? Haha, mana haha? Ho ho ho. Vokal O. Martin, kau ketawa bagaimana? Vokal apa? Hi. Oke. Sekarang mari kita lihat ya.
Kita lihat Zakaria. Lihat Zakaria, bukti Tuhan kata vokalo. Zakaria 2 ayat 6. Ayo lari dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin, aku telah menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Bahasa Indonesianya ayo, tapi bahasa Inggrisnya Zakaria 2 ayat 6. Ho, come forth and flee from the land of the north. Saudara lihat, setan ingin menyamai Tuhan. Dia tidak sanggup menyamai Tuhan di sorga. Yesaya 14 ayat yang ke-12. Sampai di dunia dia ingin menyamai Tuhan. Supaya di hati anak-anak ini ada dirinya. Ada Santa Claus. Santa Claus ini jadi-jadian kubilang. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Pertanyaan saya pada saat ini adalah, dari mana agama apapun Anda ya, khususnya yang beragama Kristen, Protestan, Pentakosta, Katolik, Karismatik, Presbyterian, Anglikan, ataupun Lutheran, dari mana agama pun, mana apapun Anda itu, pertanyaan saya, apakah di bulan Desember ini yang masih di otak Anda dan saya adalah Santa Claus? Santa Claus, tolong buang jauh-jauh saudaraku. Jangan sampai di otak Anda dan saya, bahkan kita mau menggunakan, kita punya aksesoris, semua menggunakan Santa Claus. Kita sementara mendewakan siapa ini? Tolong jujur dalam diri kita, saudara-saudaraku. Kalau mau jadi orang Kristen, kata Kristen itu adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus, the follower of Jesus. Kalau follower of Jesus, apa yang Yesus bilang, ikut saja. Yesus berfirman seperti ini. Dalam buku Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau Anda mau ke sorga, jangan tiru-tiru cara Santa Claus. Jangan sampai di dalam aksesoris kita, dalam pikiran, dan juga di dalam otak hati kita ini Santa Claus. Anda dan saya perlu mengambil komitmen. Kalau kita sudah melihat sosok Santa Claus yang sebenarnya, meniru rupa Tuhan, sebenarnya ini sengaja dibuat oleh setan, maka yang terjadi adalah, walaupun mau di bulan ber-ber itu, biarlah hati kita tetap ada Yesus. Karena kenapa saudara-saudaraku? Di dalam buku Wahyu 22 ayat yang ke-14. Di situ dia bilang begini. Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke kota itu. Saudara-saudaraku yang saya mau bilang kepada Anda dan saya. Membasuh jubah Anda dan saya ini. Ini artinya adalah kita tinggalkan semua berhala. Dan di Kristen ini salah satu berhala yang paling heboh dilakukan setiap tahun adalah Santa Claus. Mendewakan Santa Claus. Dan saya mau kasih tahu, Anda dan saya yang masih tetap mendewakan Santa Claus, menggantikan posisi Tuhan Yesus, Tuhan Allah di dalam pikiran kita, maka Anda dan saya dengan sendirinya menolak untuk menerima pohon kehidupan. Tapi Tuhan berjanji, Anda dan saya akan makan pohon kehidupan itu. Buah pohon kehidupan. Asalkan tidak ada berhala-berhala modern yang ada di pikiran kita. Menggantikan posisi Yesus yang harusnya ada dalam pikiran Anda dan saya. Kalau Anda bisa lakukan ini, maka yang terjadi adalah Tuhan katakan, Anda dan saya sudah membasuh jubah. Membasuh jubah ini, kita tinggalkan semua berhala-berhala. Semua kenajisan yang ada dalam diri kita. Jangan sampai mengada-ada yang tidak ada dalam Alkitab. Karena Yesus katakan, ikutlah aku. Itulah sebabnya saudara-saudaraku. Di dalam buku ayat yang ke-15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang-orang mencintai dusta dan yang melakukan tinggal di luar. Coba perhatikan anjing-anjing, tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, dan penyembah berhala. Penyembah-penyembah berhala termasuk Anda dan saya yang mendewakan manusia, termasuk Santa Claus, sudah lebih daripada Tuhan. Yang mengada-adakan itu hari raya yang sebenarnya tidak ada. Ya, dimuncul-munculkan saudara-saudaraku. Anda dan saya sementara buat berhala modern. Saya tidak larang Anda harus mengingat kelahiran Yesus. Tetapi jangan mendewakan tanggal 25 Desember, saudara-saudaraku. Karena tanggal 25 Desember itu bukan hari kelahiran Yesus Kristus. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Di dalam ayat yang terakhir, mungkin ini keras.
Di dalam buku Wahyu 21 ayat yang ke-8. Mungkin ini keras, tetapi saya harus baca untuk Anda dan saya. Di situ dia bilang begini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mengambil bagian mereka dalam lautan menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara-saudara, saya mau tanya, di akhir dari khotbah saya saat ini, siapakah yang mendapat ranking 1 dibuang dalam api neraka? Siapakah itu? Orang penakut. Tahu penakut yang dimaksud di sini adalah apa? Sudah tahu Santa Claus itu tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi oleh karena sudah kebiasaan, dia takut meninggalkan kebiasaan itu. Dia sudah tahu itu benar, dia tidak mau ikut kebenaran. Dia sudah tahu itu salah, karena dia takut nanti dicela oleh temannya. Takut kehilangan temannya, ya sudah ikut aja lah. Ya ikut aja lah. Orang bilang, ayo pakai Santa Claus. Ya sudah ikutlah. Saudara-saudaraku, orang penakut ini bukan berbicara mengenai takut setan. Tetapi dia tahu benar, tetapi dia tidak ikut. Maka Anda adalah orang penakut. Pengecut, tidak mau ikut kebenaran. Takut kehilangan teman, takut diejek, dan lain sebagainya. Biarlah Tuhan akan memberkati Anda dan saya. Ketika menjalani kehidupan sebagai orang Kristen. Jadi orang Kristen, jangan tanggung-tanggung saudara-saudaraku. Karena Tuhan mau menyiapkan buah pohon kehidupan untuk Anda dan saya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, terpujilah Engkau. Karena begitu besar kasih setiamu kepada kami. Ajarkanlah kami untuk mengikuti kehendak-Mu. Ajarkanlah kami untuk mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup dan pelayanan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.